pakai kaki kami jarang seperti begini. Jadi kita bisa ketemu kembali di tempat ini. Yang kedua, berterima kasih kepada gereja yang bisa untuk ibadah singkat untuk mengantarkan mayat ke tempat kediaman dia terakhir, dan juga atas berikan kesempatan untuk sebuah pesan yang kami sampaikan di dalam acara atau ibadah singkat pengantar pemakaman teman kita atau anak kita, saudara kita, Alex Samari. Terima kasih banyak. Yang ketiga, dia meninggal bukan karena dia waktu. Waktunya saat ini sudah meninggal, tidak. Dia diberhentikan nyawa dia secara paksa. Secara paksa dan tidak pernah dipamitkan untuk secara keluarga, saudara, bapak, ibu, anak, atau kakak. Dia tidak ada kata untuk permisi saya punya nyawa ini sampai di sini. Itu dia tidak pernah ungkapkan. Sampai detik ini pun kita akan antarkan, karena sebab apa yang terjadi sampai detik ini kita belum tahu. Yang ketiga proses kematian dia dengan untuk selanjutnya kalau pihak keluarga mau dorong secara hukum yang ada di Indonesia, tetapi kami secara organisasi kami tidak berpihak kepada hukum yang ada di Indonesia terhadap orang Papua. Itu secara tegas. Kalau untuk khusus pihak keluarga dorong seperti hukum yang ada di Indonesia, silakan jalan. Tetapi kami menilai bahwa Alex adalah seorang pejuang untuk tanah ini. Kami akan dorong secara dia diangkat sebagai seorang pejuang untuk tanah ini, dan kami akan mengangkat dia sebagai pahlawan kita untuk tanah ini. Dan kami secara organisasi akan dorong sesuai mekanisme yang ada. Jadi kami tidak dibawa tunduk kepada pihak hukum negara Indonesia yang ada di atas tanah Papua. Jadi keluarga secara terhormat di tempat ini, keluarga silakan dorong hukum yang ada di Indonesia sesuai ini. Tetapi kami secara pihak organisasi Komite Nasional Papua Barat akan dorong, dan kita akan kampanyekan dia sebagai seorang pejuang. Dan kami akan catat dia sebagai seorang yang aktivis yang dibunuh tidak secara hormat, sistematik, yang dibuat oleh kolonial di atas tanah ini. Dan itu kami sampaikan dalam ibadah pelepasan jenazah ini. Kalau sudah saya tadi katakan bahwa kalau pihak keluarga untuk mau dorong melalui hukum Indonesia yang ada di sini, kami secara organisasi Komite Nasional Papua Barat, kami akan kampanyekan dia sebagai salah satu pejuang yang korban hanya sia-sia. Itu sikap kita menyampaikan kepada pihak keluarga, jangan sampai suatu saat dorong orang yang pelaku yang sudah ditangkap itu dorong, kita tidak akan hadir. Tapi perasaan nanti pihak keluarga secara langsung kita akan sampaikan di tempat ini, supaya kami punya gaya, kami akan sampaikan dengan kampanye dia seperti dia seorang pejuang. Bukan hanya dia sendiri yang mati, dapat dibunuh. Sejak tahun yang berdiri bergerak Komite Nasional Papua Barat sejak tahun 2008 sampai detik ini, dia seorang yang ke-38 dibunuh secara tidak secara manusiawi. Itu anggota Komite Nasional Papua Barat. Dan dia sebagai, kita akan catat sebagai dia seorang atau buku catatan sejarah untuk KNPB. Itu kami sampaikan. Terus yang keempat,
kepada semua yang tuan-tuan atau bapak ibu yang dia tinggalkan kita semua ini, kematian dia kita sudah tahu bahwa kematian dia adalah tidak secara manusiawi. Kita ingatkan kembali juga. Jadi saat sebuah ilustrasi yang saya ambil di sini, kita manusia Papua ini ada di dalam sebuah akuarium. Mereka dia pantau kita di dalam sebuah akuarium yang kita lihat ikan yang ada di dalam akuarium. Yang dikategorikan manusia Papua itu semua ada di dalam akuarium yang besar. Dan dia sudah targetkan bahwa orang ini kita akan buat kegiatan apa atau kita keluar malam atau di mana kita lakukan yang tidak diinginkan oleh pihak yang penjajah ini, mereka akan cabut nyawa seperti yang terjadi Alex ini. Terakhir bahwa yang terakhir kami sampaikan kepada semua yang ada di tempat ini, kita jangan mudah percaya dengan isu-isu yang sedang dibangun untuk memecahkan kita, terus menjebak kita. Artinya bahwa orang Papua ini terjenuh dengan hegemoni yang dibangun oleh Indonesia ini, supaya semua ikut ramai ke situ, kita baru bunuh sendiri di tempat itu. Tapi bagaimana kita melihat dengan keadaan yang terjadi ini, kita pilihkan di situ yang tempat yang baik, di situ tempat yang tidak baik, itu kita harus pilihkan kita sebagai manusia. Jadi catatan garis bawahi bahwa keadaan Papua seperti begini, selamatkan diri kita ini, kembali ke pribadi